Aku menjalani kehidupan dengan cara yang paling purba, seperti Kamboja yang mencintai musim semi dan merelakan musim gugurnya. Aku ingin memeluk kehidupan dengan cara paling sahaja tanpa banyak bertanya, seperti pagi yang dingin dibalut kabut yang tak pernah cemburu pada hangat senja yang jingga. Aku menghargai kehidupan karena terlalu banyak yang sudah ia berikan. Dulu, setiap kali pergi, punya rumah untuk pulang. Sekarang, semenjak beliau udah gak ada, punya rumah, tapi kayak gak punya tempat pulang. Satu detik saja untuk memelukmu. Banyak yang ingin ku sampaikan, namun terlambat. Kini hanya bisa mengirim rindu lewat doa. Mana yang selalu janjian pagi, besok olahraga bareng yuk. Gua tanya dulu sebentar, lu tahu nggak sih fungsinya handphone tuh buat apa? Komunikasi kan? Tapi kenapa setiap pagi gua duluan yang sampai lapangan, gua telepon lu nomornya nggak aktif? Kalau gua tanya pas ketemu kenapa nggak aktif, HP gua error. Lu udah sering begitu. Kalau udah sering mah bukan HP-nya yang error, otak lu error. Ya ilah, gua mah kesel banget sama lu. Makanan yang gak dihisap tuh ada dua. Satu, makan bersama dengan tamu. Yang kedua, makan sahur. Enak tuh. Makanya Nabi Ibrahim tuh dari hal ini, kalau makan gak mau kecuali sama tamu. Nyari tamu dulu tuh, nyari orang buat diajakin makan, baru beliau makan. Biar gak dihisap, biar gak panjang hisapnya di akhirat. Jangan sampai ibu-ibu niru ibu-ibu yang ada di sono noh. Kalau ada tamu makanan malah diumpetin. Ajakin makan. Makan sahur nggak dihisap, ama makan sama tamu berkah. Tahukah kalian, rutin jogging atau jalan kaki paling nggak 30 menit tiap hari, atau latihan otot kaki paling nggak 2 kali sampai 3 kali seminggu, itu akan memperpanjang usia tulang kalian loh. Jadi semakin kita tua, kita akan beresiko terkena 2 penyakit, yaitu osteoporosis dan osteoartritis. Apalagi kalau cewek, setelah menopause, rentan banget terkena 2 penyakit itu. Osteoporosis itu keroposnya tulang, kalau osteoartritis itu adalah pengapuran tulang, terutama pada femur, bonggol femur atau tulang-tulang paha, yang tulang terbesar, atau yang paling penting adalah malah sendi lutut. Nah, ketika kalian latihan otot kaki dan rutin jalan kaki, itu akan memperkuat densitas tulang kalian dan memperkuat otot kaki kalian, sehingga kalian bisa mengurangi potensi osteoartritis dan osteoporosis. So, masih ragu untuk rutin jogging dan latihan otot kaki? Ya, yang rugi sih kalian sendiri. Hindari sedentary lifestyle ya, alias gaya hidup mager. Ilmu hakikat itu tidak bisa dimakan mentah-mentah dan dipelajari dengan mudah. Ilmu hakikat itu harus dipelajari melalui perjalanan yang sangat panjang. Ilmu hakikat itu ilmu tanpa huruf, tanpa suara, dan hanya bisa dirasakan dengan rasa yang terdalam. Ilmu hakikat itu hanya bisa dibaca dengan hati. Jika belum mampu masuk ke dalamnya, maka engkau tidak akan tahu bagaimana rasanya. Carilah guru ruhani yang mengajarkanmu ilmu syariat dan ilmu hakikat. Jika engkau hanya berguru kepada guru syariat, maka selamanya ibadahmu akan hampa. Engkau hanya akan menyembah kekosongan. Tuhan yang kau sebut-sebut setiap hari hanya sampai di bibirmu saja, sedangkan engkau selama ini sama sekali tidak mengenalnya. Tetapi jika engkau berguru kepada guru syariat dan guru hakikat, maka ia akan menuntun ruhmu sampai kepada Allah.
Itu loh anak-anak yang sering Anda lihat orang tuanya itu orang biasa, ya hartanya nggak banyak, makannya terbatas, Anda merasa kasihan. Jangan salah, mungkin yang perlu dikasihani itu Anda, karena dia telah menciptakan, membuat sebuah sistem kehidupannya bahagia di sisi Allah. Jadi kebanggaan. Ternyata anaknya sudah hafal Quran 30 juz. Ternyata orang tuanya hafal Quran dengan 7 riwayat. Dan dia siapkan anaknya di kebanggaan di akhirat. Saat orang tua yang kadang dipandang sebelah mata di dunia itu, bahkan anaknya mampu memakaikan mahkota di kepala ibu dan ayahnya di hari kiamat. Anda ada di mana? Ya, minimal ada satu di keluarga yang jadi kebanggaan di akhirat, Bu. Karena kalau dunia sementara, harus ada di keluarga Anda itu, saya, kita yang dipanggil di akhirat mewakili keluarga besar. Jadi kebanggaan. Terus berubah cara berpikir. Besok itu wafat, teman-teman. Pada akhirnya bukan kesenangan, melainkan ketenangan yang kita butuhkan. Kesenangan mengajak lari menghindar dari hal-hal yang tak diinginkan. Ketenangan membawa kita pada penerimaan terhadap segala pahit getir dan manisnya kejadian. Kesenangan tidak akan pernah terpuaskan. Ketenangan mengajarkan untuk tidak pernah merasa kekurangan. Masih banyak makanan enak yang harus dicoba, serial yang harus ditamatkan, dan tempat indah yang harus dikunjungi. Mungkin bagi kita, hidup menyakitkan. Tapi bagi orang-orang di sekeliling kita, akan lebih menyakitkan kalau kita nggak hidup. Seberat apapun keadaan, jangan menyerah ya. Kenapa jalan kaki jauh lebih efektif dibandingkan lari dalam hal membakar lemak atau menurunkan kadar lemak? Karena pada saat jalan kaki kita berada di fat burning zone. Tapi kalau kita lari, heart rate atau detak jantung kita berada di atas 70% maksimal detak jantung. Sehingga kita bukan pakai lemak sebagai sumber energi, tapi pakai glukosa. Akhirnya stres di tubuh kita meningkat, apalagi kalau ditambahin dengan latihan beban setiap hari. Jadi lari itu adalah high intensity interval training, ambil energi dari glukosa. Karena tubuh membutuhkan energi secepatnya saat olahraga dengan intensitas tinggi. Sedangkan olahraga low impact membutuhkan pembakaran energi yang lebih lambat. Sehingga tubuh berkompensasi membakar lemak menjadi energi. Karena itu jalan kaki jauh lebih efektif membakar lemak dibandingkan lari. Jadi kamu pilih jalan kaki atau lari? Mungkin aku sudah tiba di fase tidak lagi terlalu tertarik dengan 333 cara untuk menjadi kaya raya. Aku lebih tertarik dengan 33 cara untuk menjadi bahagia. Ini buat bapak-bapak, jangan maunya sehat sendiri aja ya. Keluar pagi-pagi, sore hari, jalan kaki sendiri. Sementara istrinya dibiarin di rumah, nggak diajak olahraga. Jangan, ajak juga olahraga. Karena wanita itu memang kuat, Pak. Tapi kalau sudah menopause, tubuhnya akan cepat menjadi lebih lemah daripada laki-laki. Jadi sebelum itu terjadi, latih badannya agar kuat, sehat, masa ototnya terbentuk. Kalau memang males buat keluar rumah, ya dimodalin, beliin treadmill, barbel, agar ibu istri bisa olahraga di rumah. Ayo, saling dukung, saling support, agar tetap sehat di usia hari ini dan juga di usia tua.